Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bang Kobel Channel. Pada video kali ini sedikit berbeda karena Bang Kobel akan ngedaping secara langsung. Sebelum lanjut ke video, support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke? Sediakan kopi, rokok, headset, dan duduk yang enjoy. Gaskeun Bang Kobel. Soalan 2, chapter 12.2. Chapter 12.2, Su Sansi dan Jiang Nanan. Brak, apakah kamu mencari mati? Pemuda bertopi hitam itu meraung marah. Dia benar-benar menghancurkan arang yang dia raih di tangannya, menyebabkan percikan api berterbangan. Namun, dia sepertinya tidak terbakar sama sekali. Dia menyapu kaki kanannya, menendang panggangan Hua Yuhao ke satu sisi. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan menggunakan tangannya yang besar untuk meraih kemeja Hua Yuhao. Menggunakan deteksi spiritualnya, Hua Yuhao menyadari bahwa pemuda berjaket hitam ini tidak hanya sombong. Perebutannya yang sederhana sebenarnya mengandung banyak variasi di dalamnya. Dan meskipun Hua Yuhao mampu melihat beberapa kelemahan di dalamnya, kultivasinya terlalu lemah untuk memanfaatkannya. Karena itu, dia tidak bisa mengelak. Dan karena itu dicengkram oleh pemuda berkemeja hitam itu. Hei! Pemuda bertopi hitam mengangkat tangan kanannya, mengangkat Hua Yuhao ke udara. Pada saat yang sama, ia dengan paksa menyambar 2 tusuk sate ikan bakar dari Hua Yuhao. Seluruh proses, sejak pemuda berkemeja hitam itu muncul untuknya bergerak, terjadi dengan sangat cepat sampai-sampai orang-orang di sekitarnya hanya menyadari apa yang baru saja terjadi. 2 suara bergema pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tetap di tanganmu. Yang pertama adalah wanita muda yang sangat cantik, yang saat ini memiliki ekspresi terkejut dan marah. Yang terakhir sudah didakwa secepat kilat dan telah menggunakan telapak tangannya dalam upaya untuk secara langsung menjatuhkan pemuda berjaket hitam itu. Jelas sekali, pemuda berjaket hitam itu tidak berpikir bahwa seseorang akan bergerak melawannya. Dengan demikian, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri pada waktunya. Dia menggunakan satu tangan untuk memegang Hua Yuhao, sementara menggunakan tangan lainnya untuk memegang ikan panggang. Jika dia ingin mempertahankan diri dari serangan lawannya, dia harus kehilangan salah satu dari keduanya. Dia memilih untuk melepaskan Hua Yuhao. Dengan gerakan pergelangan tangannya, Hua Yuhao dikirim terbang secara horizontal. Dia kemudian menurunkan tangan kanannya untuk bertabrakan dengan tangan yang masuk. Pak! Kedua orang itu secara bersamaan gemetar. Lalu keduanya mundur selangkah. Dalam bentrokan ini, tak satu pun dari mereka yang berhasil menang. Pendatang baru itu bukan orang yang acak. Itu kakak senior tertua Hua Yuhao, Bei Bei. Hua Yuhao yang terlempar ke udara berputar di udara 2 kali. Namun, sosok yang menarik muncul di bawahnya dan menggunakan tangannya untuk menangkap dan menurunkannya dengan mantap ke tanah. Orang yang membantu Hua Yuhao secara alami adalah Tangya. Pada saat ini, wajahnya yang awalnya kecil dan menawan dipenuhi amarah. Su Sansi, kamu berani mengertak salah satu anak buahku? Aku akan mengalahkanmu. Saat dia mengatakan itu, Tangya mengangkat tangannya, menyebabkan cahaya kemasan terbang langsung menuju Su Sansi. Pemuda bertopi hitam itu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan cahaya hitam yang tajam berkedip ketika ia berusaha menyapu cahaya kemasan. Namun, semua pemandangan yang menakjubkan terjadi. Cahaya kemasan tiba-tiba bersinar, tiba-tiba menggali jalan melalui kekuatan jiwa hitam yang kuat, sebelum mengubur dirinya sendiri dan menghilang di dalam pemuda berjubah hitam.
Tubuh pemuda bertopi hitam itu bergetar hebat dan tapannya tiba-tiba membeku. Setelah itu, matanya yang seperti harimau berkobar karena marah. Dan 3 cincin jiwanya langsung bangkit dari kakinya. Ada 2 cincin kuning dan 1 cincin ungu. Kulitnya yang semula pucat segera menjadi gelap ketika otot-ototnya mengembang dan seluruh tubuhnya tampak membengkak. Hal yang paling aneh adalah bahwa perisai kulit penyu yang berdiameter sekitar 1 meter telah muncul di tangan kanannya. Hua Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya, memungkinkannya untuk merasakan bahwa jiwa bela diri yang dilepaskan oleh pemuda berseragam hitam memiliki tingkat keagungan yang tidak lebih lemah daripada Blue Lightning Tyrant Dragon yang dimiliki Bei Bei. Tangya, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu memiliki Bei Bei yang melindungimu. Saat pemuda berseragam hitam itu meraung rendah, matanya menyala karena marah. Tangya tertawa dingin. Datang. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan takut terhadap sampah seperti Anda? Bei Bei dengan acuh tak acuh berkata, Susansi, Anda telah menindas saudara junior saya. Anda harus memberi saya penjelasan untuk masalah hari ini. Jika tidak, kita akan pergi ke Soul Dueling Arena dan menyelesaikannya dengan pertarungan resmi. Susansi sedikit gemetar ketika dia menunjuk ke arah Hua Yuhao dan bertanya, dia adalah saudara laki-laki juniormu? Bei Bei tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya. Susansi dengan dingin berkata, jadi apa? Dia tidak memberi Jiang Nanan wajah apapun, juga tidak memberi saya wajah apapun. Itu hanya 2 tusuk sate ikan bakar, dan saya sudah membayarnya. Tangya dengan marah berkata, itu adalah ikan yang telah diselamatkan Hua Yuhao untuk saya. Bei Bei, mengapa kamu masih mendengarkan omong kosongnya? Pukul dia sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Maka aku akan memberimu ciuman nanti. Wajah Bei Bei yang awalnya dikendalikannya dengan hati-hati, akhirnya berkedut ketika mendengar kata-kata nakal dari Tangya, yang sepertinya ingin melihat dunia terbakar sekarang. Susansi mengerutkan bibirnya dan berkata pada Bei Bei, Tangya masih mengamuk. Begitu saya belum pernah membandingkan catatan atau kekuatan dengan Anda dalam waktu yang lama. Kenapa kita tidak segera pergi ke Soul Dueling Arena? Ayo pergi. Ketika dia berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi tanpa berhenti sama sekali. Dengan beberapa langkah, dia tiba di depan wanita yang sangat cantik bernama Jiang Nanan. Ekspresinya yang sebelumnya marah benar-benar berubah lembut begitu dia tiba. Dan dia memberikan 2 tusuk sate ikan bakar padanya. Dia kemudian berbicara dengan suara lembut. Nanan, kamu bisa makan dulu. Saya akan kembali nanti. Namun Jiang Nanan sama sekali tidak berterima kasih. Dia selalu sangat baik terhadap semua orang, tetapi dia sedingin es terhadap Susansi. Dia melanjutkan untuk berbicara dengan suara dingin. Susansi, saya sudah katakan sebelumnya, tidak ada kemungkinan terjadi sesuatu di antara kami. Tolong berhenti mengganggu saya di masa depan. Setelah selesai mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan pergi. Semburan rasa malu muncul di wajah Susansi. Dia tiba-tiba meluruskan tubuhnya dan menatap dengan marah ke arah kerumunan yang pada gilirannya menonton pertunjukan itu. Apa kamu lihat? Pergi. Bei Bei, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju akademi. Ikan bakar di tangannya dilempar ke arah Hua Yuhao. Tangya berdiri di depan Hua Yuhao dan mengangkat tangannya untuk menangkap ikan. Gerakannya sangat halus dan lembut, namun sepertinya dia menangkap ikan dengan cara yang sangat alami. Dia terus terang menggigitnya.
sementara dia menggunakan tangannya untuk menarik Hua Yuhao bersamanya saat dia makan. "Mari kita menonton sesuatu yang menyenangkan," ujar Tangya. Arena duel jiwa adalah lokasi yang penting dalam Akademi Shrek. Itu terletak di sudut barat laut Martial Soul Institution dan dekat dengan Shrek Academy. Sebenarnya itu tidak jauh dari daerah pengujian alat jiwa yang telah dikunjungi Hua Yuhao sebelumnya. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi banyak siswa dari semua tahun. Anda dapat melakukan berbagai jenis kompetisi di dalam gedung ini dengan guru khusus untuk bertindak sebagai wasit. Wasit bertanggung jawab untuk menentukan pemenang dari setiap kompetisi dan juga bertanggung jawab untuk melindungi para siswa, memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkannya, menyembuhkan siswa yang terluka, dan semacamnya. Secara alami, semua ini perlu dibayar. Saat melakukan duel di arena duel jiwa, masing-masing pihak harus membayar minimal 10 koin jiwa emas untuk biaya arena. Namun, banyak siswa yang tidak pernah bosan dengan kompetisi ini karena kenyataan bahwa tidak ada batasan saat berlaga di sini. Selain itu, Anda tidak perlu takut akan situasi berbahaya jika Anda terlalu berat tangan, karena guru yang bertindak sebagai wasit akan menjaga semuanya terkendali. Pada saat yang sama, siswa yang memenangkan pertandingan dalam Soul Dueling Arena akan memperoleh sejumlah kredit tertentu, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai seseorang dengan jumlah tertentu selama tes kemajuan tahunan mereka. Melewati tahunan keempat mereka, siswa yang ingin melanjutkan menjadi tahun kelima dan keenam akan membutuhkan kredit duel jiwa. Seorang siswa tahun keempat yang ingin menjadi siswa tahun kelima akan membutuhkan setidaknya 10 kemenangan dalam Soul Dueling Arena atas siswa dari kelompok tahun yang sama. Sementara maju dari tahun kelima ke tahun keenam membutuhkan kredit lebih banyak lagi. Kredit duel jiwa seharusnya bahkan lebih penting ketika seseorang ingin memasuki halaman dalam setelah menjadi tahun keenam. Semua kompetisi dalam Soul Dueling Arena terbuka untuk semua siswa, tapi biaya masuknya adalah 1 koin jiwa perak. Yang paling mengejutkan Hua Yuhao adalah fakta bahwa duel Beibei dan Susanshi benar-benar menarik perhatian begitu banyak siswa. Mayoritas siswa yang menyaksikan keaktifan di luar sebenarnya memiliki menonton duel tanpa peduli tahun berapa mereka.